Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. May yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini kita akan mencoba mencari korelasi ataupun hubungan antara adab dan ilmu. Karena memang antara keduanya punya keterkaitan yang sangat kuat sekali. Sebelum kita membahas masalah korelasi ini, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa definisi adab dan apa definisi ilmu itu. Adab menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana yang beliau katakan dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, wa 'arrafa ba'dhum bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa adab adalah melakukan sesuatu yang terpuji, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sementara sebagian yang lainnya mendefinisikan dengan al-akhdhu bimakarimil akhlak, artinya menerapkan akhlak yang baik ataupun yang mulia. Adapun ilmu itu merupakan masdar ataupun kata dasar dari alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui, yang merupakan lawan daripada jahila yajhalu jahlan, yang artinya bodoh atau tidak mengetahui. Dan Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Quran mendefinisikan ilmu dengan mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Adapun Al-Manawi dalam kitab At-Taufiq mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ilmu adalah tercapainya gambaran sesuatu di dalam otak. Katakanlah ketika seseorang itu dikatakan mengilmui tentang sholat, maka dalam otaknya tergambar hal-hal yang berkaitan dengan sholat, syarat rukunnya yang membatalkan sholat, ucapan atau bacaan serta gerakan sholat maupun tata cara sholat itu sendiri. Jadi itulah definisi adab dan definisi ilmu. Nah, untuk membahas korelasi antara keduanya, ada 3 pertanyaan yang bisa kita ajukan. Pertanyaan yang pertama adalah, manakah yang lebih utama? Apakah akhlak ataukah ilmu? Yang kedua, manakah yang harus dipelajari terlebih dahulu? Apakah adab ataukah ilmu?
Dan yang ketiga, manakah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajarinya? Apakah adab ataukah ilmu? Baik, kita coba jawab satu persatu dari ketiga pertanyaan di atas tadi. Yang pertama, manakah yang lebih utama? Apakah adab ataukah ilmu? Berdasarkan dalil yang ada, maka bisa kita katakan bahwa adab jauh lebih utama daripada ilmu. Di antara dalilnya yang pertama adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana yang beliau sabdakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, lebih dari sekedar menjadikan umatnya pandai. Karena apalah artinya kepandian tanpa disertai dengan akhlak yang mulia. Berbagai macam bentuk kerusakan yang terjadi pada saat ini justru banyak dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Berbagai macam kerusakan di alam semesta ini, apakah pencemaran lautan, apakah penggundulan hutan yang menimbulkan bencana, itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang pintar. Berbagai macam tindak korupsi justru dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, yang titelnya kadang tidak hanya 1, 2, 3, 4, bahkan lebih. Mengapa mereka korupsi? Mereka berilmu, tetapi mereka tidak beradab. Dalil yang kedua adalah apa yang pernah dikatakan oleh Makhlad Ibn Al-Husain kepada Abdullah Ibn Al-Mubarak. Beliau mengatakan, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin min hadis. Yang artinya bahwa kami lebih banyak membutuhkan kepada adab ketimbang membutuhkan kepada banyak hadis. Karena apalah artinya orang paham banyak hadis, bahkan hafal, tetapi tidak bisa mengamalkan apa yang dipahaminya, apa yang dihafalkannya, bahkan terkadang akhlaknya bertentangan dengan hadis yang dipahami, bahkan yang telah dihafalkannya. Dalil yang ketiga disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi, bahwa Abdullah bin Wahab pernah mengatakan, ma naqalna min adabi malikin aksar mimma ta'allamna min ilmihi. Yang artinya bahwa apa yang kami nukil berkaitan dengan adabnya Imam Malik ibn Anas itu jauh lebih banyak daripada yang kami pelajari daripada ilmunya. Lantas bagaimana gambaran daripada akhlaknya Imam Malik ibn Anas itu? Kami sampaikan sebagian di antaranya, terutama bagaimana akhlak beliau terhadap Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Imam Malik ibn Anas ketika dia akan membaca hadis Rasulullah SAW, karena dia pengarang kitab Muwatta, maka beliau akan berwudu kemudian menghias dirinya dengan penampilan yang sebagus-bagusnya, baru kemudian beliau membacakan hadis Rasulullah SAW. Dan selama beliau ada di kota Madinah, maka beliau senantiasa berjalan kaki, tidak berani naik kuda atau keledai. Ketika ditanyakan kepadanya, mengapa engkau melakukan itu wahai imam? Maka dia mengatakan, karena aku takut apabila kendaraan yang aku tunggangi menginjak jejak langkah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dan pada suatu ketika Imam Malik sedang membacakan sebuah hadis Rasulullah yang cukup panjang, dilihat oleh para muridnya, wajahnya memerah, seperti menahan rasa sakit, tetapi beliau tetap membacakan hadis Rasulullah SAW. Setelah selesai, maka dia minta kepada muridnya apa yang dia rasakan di punggungnya. Ternyata muridnya mendapati ada seekor kalajengking
yang telah menggigit punggungnya, tetapi beliau menahan rasa sakitnya agar dia tidak memutus dalam membacakan hadis Rasulullah SAW. Itulah di antara adab daripada Imam Malik ibn Anas. Maka kata Abdullah ibn Wahab, beliau mengatakan bahwa apa yang kami nukil dari akhlaknya Imam Malik lebih banyak dari apa yang kami pelajari dari ilmunya. Sementara itu Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa al-hikayatu anil ulama wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi li'annaha adabul qawmi wa akhlaquhum. Yang artinya bahwa hikayat ataupun kisah tentang para ulama dan majlis-majlis mereka lebih aku sukai daripada fikih, karena pada kisah mereka terdapat akhlak mereka yang bisa kita teladani bersama. Sementara Abdullah ibn Mubarak mengatakan bahwa seseorang dengan sedikit adab, maka itu lebih aku sukai daripada orang yang banyak ilmunya, akan tetapi dia tidak punya adab ataupun tidak punya akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pertanyaan yang kedua, manakah yang harus lebih dahulu dipelajari? Apakah adab ataukah akhlak? Maka mengacu kepada dalil yang ada, maka bisa kita katakan bahwa adablah yang harus dipelajari lebih dahulu sebelum orang itu belajar ilmu. Inilah yang diantaranya pernah dipesankan oleh Imam Malik bin Anas kepada seorang pemuda dari Quraisy. Beliau mengatakan, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum kamu belajar ilmu. Pesan yang disampaikan oleh Imam Malik ini barangkali terinspirasi dari pesan yang pernah disampaikan oleh ibunya. Karena ketika Imam Malik masih kanak-kanak, maka ibunya memerintahkan kepada dia untuk belajar kepada seorang ulama di kota Madinah, yaitu Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, di bidang ilmu fikih. Dan kepada putranya, ibunya berpesan, ta'allam min adabihi qabla an tata'allama min ilmihi. Hendaknya kamu belajar dari akhlak gurumu sebelum engkau belajar dari ilmunya. Mengapa begitu pentingnya seseorang itu belajar adab sebelum dia belajar ilmu? Karena di dalam hal ini Yusuf bin Husain pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adablah maka seseorang itu bisa memahami ilmu dengan sebaik-baiknya. Seandainya ada dua anak yang sama-sama pandai, yang satunya beradab, yang satunya kurang beradab, maka bisa dipastikan yang beradab pasti lebih mudah dalam memahami ilmu yang sedang dipelajarinya. Karena bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan menerapkan adablah maka engkau akan bisa memahami ilmu dengan sebaik-baiknya. Barangkali di sini perlu kami bawakan sebuah kisah bagaimana adab yang ditunjukkan oleh Abdullah ibnu Abbas, anak pamannya Rasulullah SAW, ketika beliau mencari ilmu. Abdullah ibnu Abbas mendapat 3 gelar utama: Al-Habru, Al-Bahru, dan Turjumanul Quran. Al-Habru artinya al-alim as-salih, orang yang alim dan soleh. Al-Bahru artinya lautan, karena ilmu beliau bagaikan lautan yang tidak bertepi. Dan yang ketiga adalah Turjumanul Quran, sebagai penerjemah Al-Quran. Pada suatu hari beliau mendengar ada seorang sahabat yang punya sebuah hadis yang dia belum mempunyainya, dan dia ingin mendapatkan hadis itu. Kebetulan rumah sahabat itu cukup jauh, maka pagi-pagi dia dengan naik onta ataupun kuda pergi ke rumah sahabat itu.
untuk mendapatkan satu hadis darinya yang belum dia miliki. Sesampai di rumah sahabat itu, ketika waktu itu mendekati waktu zuhur, sehingga sahabat itu masih melakukan qailulah, tidur sebentar sebelum masuknya waktu zuhur, maka bisa kita perhatikan di sini bagaimana adab dia. Dia tidak berani mengetuk pintu rumah sahabat itu, karena dia meskipun seorang ulama besar yang ilmunya bagikan lautan, dia memposisikan pada saat itu sebagai orang yang butuh ilmu, maka dia posisikan dirinya sebagai seorang murid, sementara sahabat itu sebagai gurunya. Maka adab yang dia tunjukkan, dia tidak berani mengetuk pintu rumah sahabat itu, dia tunggu sampai keluar. Karena kecapean, maka dia pun menggelar sorbannya, kemudian duduk, kemudian dia tidur di depan pintu rumah sahabat itu. Ketika sahabat itu bangun untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah, dia kaget mendapati Abdullah bin Abbas tertidur di depan pintu rumahnya. Setelah dibangunkan ditanya, "Mengapa Anda datang ke rumah saya?" Dia katakan, "Aku dengar Anda memiliki sebuah hadis yang aku belum punyai dan aku ingin mendapatkan hadis itu dari Anda." Maka sahabat itu merasa tidak enak karena dia tahu siapa yang datang. Abdullah bin Abbas, seorang ulama besar, seorang sahabat dengan ilmu yang tidak ada tepinya. Maka dia mengatakan, "Jika Anda mengabari, akulah yang akan datang ke rumah Anda untuk berikan hadis itu kepada Anda." Maka di sini kembali Ibnu Abbas menunjukkan adabnya sebagai talibul ilmi. Dia mengatakan, "Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti." Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang kepadaku. Aku yang butuh, maka aku yang datang, bukan engkau datang kepadaku untuk menyampaikan hadis itu. Itulah di antara adab yang ditunjukkan oleh seorang sahabat Rasulullah, Abdullah ibnu Abbas, yang dengan adab itulah maka dia dapat dengan mudah memahami semua ilmu pengetahuan, sehingga ilmunya bagikan lautan yang tidak bertepi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pertanyaan yang ketiga adalah, manakah yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipelajari? Apakah adab ataukah ilmu? Maka dari ucapan Abdullah ibnul Mubarak, yang mana beliau mengatakan, "Ta'allamnal adaba 30 aman wa ta'allamnal ilma 20 aman." Kata Ibnul Mubarak, kami belajar adab selama 30 tahun, sementara kami hanya butuh waktu 20 tahun untuk belajar ilmu. Maka kesimpulannya bahwa belajar adab itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada belajar ilmu. Karena ilmu itu bersifat kognitif, bersifat pengetahuan. Sementara adab itu butuh kepada pembiasaan dan praktek. Dan praktek pembiasaan itu butuh waktu yang lebih panjang daripada sekedar pengetahuan. Kita bisa ambil contoh misalnya, kita belajar adab sebelum makan dan minum. Sebelum makan dan minum, adabnya kita baca basmalah. Setelah makan dan minum, kita baca hamdalah. Mengapa kita sering lupa? Sudah tahunan, bahkan sudah puluhan tahun, kita sering lupa untuk membaca basmalah sebelum makan dan minum, baca hamdalah setelah makan dan minum. Karena memang itu butuh pembiasaan. Kalau kita tidak biasakan, maka lebih sering lupa daripada kita ingatnya. Maka benar yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak bahwa belajar adab itu jauh memakan waktu yang lebih lama daripada belajar ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah bahwa adab
jauh lebih penting daripada sekedar ilmu pengetahuan. Dan mempelajari adab itu harus lebih didahulukan daripada belajar ilmu pengetahuan. Dan belajar adab lebih lama waktunya daripada belajar ilmu pengetahuan. Akhirnya, marilah kita mohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami masalah ini dengan sebaik-baiknya dan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya pula. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adtakhiruha li yaumil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullahal malikad dayyad tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. Thumma alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarakum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi wa sa'ira biladil muslimin baldatan aminatan mutma'innah mahmiyah rakhiyah azzal islam wal muslimuna fiha وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.